Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Inge dan Ibu Nadia pada pembelajaran hari ini. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini, mengidentifikasi langkah cara merawat tumbuhan, menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan, menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan, mengidentifikasi garis dan warna sebagai unsur karya dekoratif, menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif. Mari kita mulai pembelajarannya anak-anak. Ibu Nina senang berkebun di rumahnya. Banyak tanaman ditanam di pekarangan rumahnya yang luas. Ada tanaman obat, sayur-sayuran, ada juga bumbu dapur seperti jahe, lengkuas, dan lainnya. Ibu juga senang menanam bunga berwarna-warni, salah satunya bunga anggrek. Bunga anggrek tumbuh dengan subur karena ibu menanam dan merawat bunga anggrek dengan baik. Nina sangat senang melihat bunga anggrek yang berbunga warna-warni. Nina juga mendapatkan tugas dari sekolah untuk melakukan wawancara bagaimana cara menanam anggrek. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah melakukan wawancara. Tahukah kalian apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Langkah awal melakukan wawancara adalah menentukan tema. Selanjutnya menuliskan pertanyaan berdasarkan tema. Pertanyaan dapat disusun berdasarkan kata tanya sebagai berikut. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Pertanyaan dalam wawancara ditulis harus menggunakan kata baku ya. Kalian juga bisa membaca teks cara menanam tanaman anggrek pada buku pena. Selain melihat tanaman anggrek, Nina juga melihat tanaman sayuran yang ditanam pada pipa yang berjajar dengan rapi menyerupai garis bilangan yang dipelajari di sekolah. Nah, anak-anak, kita akan belajar menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Garis bilangan merupakan salah satu perwakilan garis yang mana setiap titiknya mewakili bilangan tertentu. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah dapat ditulis dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Mari kita perhatikan contoh garis bilangan berikut ini. Nah, baiklah anak-anak, perhatikan garis bilangan ini ya. Nih, pada garis bilangan ini, titik-titiknya mempunyai jarak yang sama. Pada garis bilangan ini juga mempunyai tanda panah di ujung itu ya. Ini yang menunjukkan bahwa garis bilangan ini bisa diperpanjang sampai tidak terhingga. Nah, semakin ke kanan, garis bilangan ini nilainya semakin besar ya. Perhatikan di situ ada angka 1, angka 2, 3, dan selanjutnya semakin ke kanan semakin besar. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan, seperti pada contoh berikut ini. Tentukan hasil dari 5 ditambah 3 menggunakan garis bilangan. Perhatikan di situ pada gambar ada garis bilangan. Yang pertama adalah 5 ditambah 3. 5 dulu ya. Kita akan loncat dari angka 0 sampai 5 kali ya. Kita loncat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu digambarkan oleh garis yang warna orange. Nah, selanjutnya adalah ditambah 3 ya. Kita akan loncat sebanyak 3 kali ke sebelah kanan dari angka 5 ya. 1, 2, 3. Ya, ditunjukkan oleh garis biru. Nah, bagaimana cara mengetahui hasilnya? Lihat tanda biru sampai di angka berapa.
atau garis biru sampai di angka berapa? Garis biru sampai di angka 8. Nah, hasilnya 5 ditambah 3 sama dengan 8 diwakili oleh garis merah. Nah, begitu anak-anak, Ibu harap kalian mengerti mengenai penjumlahan menggunakan garis bilangan. Setelah menyimak pembelajaran penjumlahan melalui garis bilangan, silahkan kerjakan. Ayo berlatih pada buku pena halaman 102 dan halaman 103, nomor 1 dan nomor 2. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Setelah melihat kebun ibu, Nina kembali ke rumah dan memutuskan untuk menggambar bunga seperti yang dilihat di kebun ibu. Gambar bunga juga banyak terdapat pada kain batik nasional yang berasal dari berbagai daerah. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Jenis motif hias ada dua, yaitu motif hias geometris dan non-geometris. Motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun berulang-ulang sehingga membentuk motif yang menarik. Contoh motif hias geometris adalah batik kawung ya, yang terdapat pada gambar di samping. Batik kawung ini berasal dari daerah Yogyakarta. Pada batik kawung terdapat unsur garis lengkung dan bentuknya teratur. Motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Motif hias berbentuk tumbuhan disebut sulur-suluran. Contohnya batik lasem dan batik buketan. Batik buketan ini adalah dari Pekalongan. Batik tersebut memiliki motif tumbuhan yang bermakna keharmonisan dan keindahan hubungan manusia dengan alam sekitar. Kerjakan, ayo berlatih pada buku pena halaman 154 sebagai tugas SBDP KD 4.1. Motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna. Yang pertama adalah garis ya. Dalam garis itu ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis persilangan, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, dan garis gelombang. Yang kedua adalah bidang. Ada lingkaran, ada persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, trapesium, ketupat, jajaran genjang. Ya. Yang ketiga adalah warna. Warna itu sangat banyak. Ibu hanya menunjukkan sama kalian sebagian saja ya. Ada warna merah, hijau, biru, ungu, kuning, hitam, putih, jingga, coklat, abu-abu, merah muda, biru tua, dan lainnya. Alhamdulillah, pembelajaran tematik ini telah selesai. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.